Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang berjaga-jagalah dan berdoa. Mari kita dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada malam sebelum penyaliban, Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, di mana dia berdoa. Namun setelah berdoa, Yesus menemukan murid-muridnya sedang tertidur. Lalu Yesus memperingatkan mereka agar berjaga-jaga dan berdoa. Yesus tahu bahwa setelah kepergiannya, murid-murid akan mengalami masalah yang berat. Mereka akan disesah dan dianiaya. Agar mereka kuat menghadapi semua itu, Yesus berpesan supaya berjaga-jaga dan berdoa. Hari ini nasihat yang sama diberikan juga kepada kita. Sebab dunia di mana saat ini kita berada dipenuhi oleh berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang seringkali membuat pikiran, hati, dan fisik kita lelah, bahkan putus asa. Namun kita harus tetap kuat dan tampil menjadi pemenang. Untuk itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kata berjaga-jaga memiliki pengertian waspada. Tidak tidur atau terbangun seperti penjaga yang berjaga di waktu tengah malam. Kita harus berjaga-jaga terhadap segala keinginan daging yang menarik kita untuk menjauh dari Tuhan dan membawa kita hidup dalam dosa. Seperti apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan mampu berjaga-jaga tanpa berdoa, karena berdoa adalah suatu sikap mengandalkan Tuhan, sikap berserah kepada Tuhan, dan sikap mendekat pada Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, mereka begitu lelah karena tidak dapat menahan kantuknya sehingga mereka tidak dapat berdoa. Setiap hari kita pun diperhadapkan dengan rutinitas hidup. Dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk membuat kita sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan hobi, dan ada begitu banyak kesibukan sehingga membuat kita tidak punya waktu untuk berdoa. Tanpa pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu berdoa dengan benar. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus ketika ia berada di bumi. Tuhan Yesus dapat selalu menang karena ia berjaga-jaga dan berdoa. Tidak peduli seberapa sibuk atau lelah dirinya, Tuhan Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa dan tidak membiarkan kesibukan serta kelelahan menghalanginya untuk berdoa. Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa agar kita dapat menjadi pemenang dalam kehidupan. Mari akhiri renungan hari ini di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan menyatakan kerinduan hati kami agar dapat selalu berjaga-jaga dan berdoa. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk memiliki kehidupan doa yang konsisten, sehingga kami dapat hidup berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.